asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Selamat sore anak-anak sekalian. Masih semangat untuk belajar? Masih. Tapi kok suaranya lain ya? Coba ibu tanya sekali lagi, masih semangat untuk belajar? Masih. Nah, gitu. Sudah makan siang belum? Ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah apa? Hukum Perdata Islam. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang perkawinan, maka hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu hukum perceraian. Jadi adanya perceraian itu sebab adanya perkawinan. Sekarang ibu mau bertanya dulu, Fadil, apa pengertian dari perkawinan? Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa. Bagus, tepuk tangan buat Fadil. Perkawinan menurut hukum Islam apa? Silakan siapa? Dina, silakan. Akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Iya, tepuk tangan juga buat Dina. Terima kasih atas jawabannya. Berarti kalian semua masih mengingat perkuliahan kita di pekan kemarin. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang hukum perkawinan. Kali ini kita akan membahas tentang hukum perceraian. Jadi kita hari ini mengetahui bagaimana perceraian itu terjadi ya, bagaimana hukumnya, kemudian sebab putusnya perkawinan, kemudian faktor-faktor penyebab perceraian dan tata cara perceraian dan serta akibat hukum dari perceraian itu sendiri. Kita menjelaskan satu-satu ya tentang poin ini. Ini sambil dulu aja karena sambil menjalankan kalian perhatikan dulu sebelum nanti kita membuat kelompok kecil untuk mendiskusikan tentang perceraian. Kemudian nanti kalian mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Selamat pagi anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Ibu Kansia. Kali ini dengan perkuliahan kita yaitu hukum perdata Islam. Adapun materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah tentang hukum perceraian. Kita akan membahas tentang perceraian menurut hukum perkawinan dan kemudian sebab putusnya perkawinan, faktor-faktor perceraian, kemudian tata cara perceraian dan akibat hukum dari perceraian itu sendiri. Selanjutnya kalian boleh menyimak PPT yang akan di-share, lalu kemudian nanti setelah selesai Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat kelompok kecil dan mendiskusikan tentang faktor apa saja saat ini yang banyak terjadi sehingga orang mengajukan untuk bercerai di pengadilan. Selanjutnya kalian menganalisis permasalahan serta bagaimana solusi para pihak itu pasca perceraian. Nah, tugas-tugas itu nanti akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya, insyaallah pekan depan, dan kita akan bersama-sama membahas tentang permasalahan tersebut. Itu dulu dari Ibu, silakan untuk menyimak poin yang Ibu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang yang pertama, perceraian menurut hukum perkawinan sebab ada sebab putusnya perkawinan ya. Kemudian faktor terjadinya perceraian, kita langsung kepada faktor terjadinya perceraian. Kita langsung kepada faktor terjadinya perceraian. Anak-anak saat ini banyak sekali kasus perceraian yang terjadi ya di Indonesia sendiri. Menurut data yang didapatkan itu ada 516.334 kasus perceraian yang terjadi saat ini, dan itu meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu di tahun 2021 itu kasus 2022 ya. Tahun 2021 itu kasus perceraian itu 447.743 kasus. Berarti naik berapa persen perceraian? Berapa persen naiknya? Berapa persen kira-kira? Hitungannya berapa persen? Banyak persen ya. Jadi 75,21%. Saat ini yang terjadi. Sangat banyak bukan ya? Nah, faktor penyebabnya itu kebanyakan adalah masalah perselingkuhan, atau dia pergi, suami atau istrinya pergi ke tempat lain sehingga tidak kembali lagi sampai sekian lama. Jadi membuat istri atau suami itu mengajukan gugatan di pengadilan agama. Dan ini hanya kasus yang terjadi di pengadilan agama, bukan lagi di pengadilan yang lain ya. Belum lagi di pengadilan lain, di pengadilan agama. Nah, itu faktor penyebabnya itu tadi beragam Bapak Ibu. Yang paling banyak itu adalah suami atau istri pergi meninggalkan, dan terjadinya banyak perselingkuhan. Tadi di dalam di PPT besar itu perselingkuhan itu paling depan, paling atas ditaruhnya. Yang kemudian kedua apa tadi? Ekonomi. Yang ketiga apa? Ekonomi. Yang ketiga apa? Perselingkuhan, ekonomi. Yang ketiga masih ingat? Yang ketiga apa? Coba ingat. Yang ketiga apa tadi? Siapa yang ingat? Kurangnya komunikasi. Jadi komunikasi itu penting ya. Komunikasi itu penting. Jadi tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkannya, membuat suami istri itu akhirnya miss dalam berkomunikasi di dalam rumah tangganya. Itu menjadi faktor mereka mengajukan perceraian. Yang terakhir yaitu ekspektasi yang terlalu tinggi. Oke ya. Jadi perceraian itu di Indonesia karena tingkatnya sudah tinggi. Namun di pengadilan agama sendiri itu perceraian yang terjadi tidak sedikit permasalahannya karena kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga itu tidak boleh terjadi di Indonesia karena ada undang-undang yang menentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu siapapun pelakunya akan diberikan hukuman. Hukumannya apa namanya? Hukuman pidana, dan itu ada di Undang-Undang tentang KDRT tahun 2000 nomor 23 tahun 2004. Ya. Nah, selanjutnya kita nanti akan membuat grup. Sekarang kita susun dulu. Perceraian akibat perselingkuhan oleh suami dan penanganannya, itu referensinya yang ibu rekomendasikan dulu. Nanti selebihnya cari juga referensi lain ya. Kajian ilmiah mahasiswa Unsula Klaster Humaniora. Aku akan menanyakan kepada kalian hasil dari rangkuman kalian, kesimpulan dari jurnal yang kalian membaca tadi. Rangkumannya, kelompok 1 sudah siap? Silakan perwakilannya bagaimana? Perwakilannya gimana? Rangkuman yang akan disampaikan apa ya? Ditulis oleh penulis jurnal itu tentang perceraian sebabkan faktor perselingkuhan tadi. Silakan. Jadi faktor utamanya itu ialah mengenai perselingkuhan. Kesimpulannya, perselingkuhan terhadap istri merupakan info yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya dan upaya penanggulan yang tepat. Tinjauan literatur ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik perihal fenomena perselingkuhan terhadap istri dan menyampaikan pandangan perihal upaya penanggulan yang dapat dilakukan buat menghadapinya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan.
Belum ada yang ngantuk kan? Belum. Tidak ada juga yang lapar? Ya, baik. Sekarang kita kelompok 2. Perselingkuhan sebab karena faktor ekonomi. Apa yang kalian dapat dari jurnal tersebut tentang perceraian karena faktor ekonomi? Yaitu yang pertama, penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi. Yang A, tergugat tidak mau bekerja, yang itu berarti suaminya sudah tidak mau bekerja lagi dan sering bertengkar karena ekonomi. Selama tergugat pergi tidak pernah mengirimi nafkah dan tidak menggali harta untuk dijadikan nafkah. Yang ketiga, penggugat pergi ke luar negeri menjadi TKW dan uangnya dihabiskan oleh tergugat. Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh tergugat. Yang terakhir, penghasilan tergugat sebagian besar digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri, tidak seperti mabuk-mabukan dan berjudi. Yang kedua, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena ekonomi. Perceraian terjadi itu tidak mesti harus terjadi kekerasan ya. Kekerasan di dalam rumah tangga tadi bisa terkena hukum pidana karena ada undang-undang yang mengatur. Nomor berapa tadi undangnya? 23 tahun 2004. Jadi tidak boleh ada kekerasan terjadi di dalam rumah tangga itu, apapun kekerasannya bentuknya ya, apakah kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal ya. Paham anak-anak semuanya? Paham semuanya? Jadi tugas minggu depan itu kita nanti akan belajar tentang hadonah. Setelah terjadi perceraian, ada hadonah, ada hak asuh anak, nafkah anak, dan lainnya. Ya, paham semuanya? Oke, kalau paham, kita sudahi kelas kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.